Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi di Ajak Anak, channel keluarga yang suka ngajak anak jalan-jalan dan berpetualang. Sabtu 28 Desember 2024. Ini udah seminggu pas kita ninggalin rumah. Selama seminggu itu belum sekalipun kita nginep di hotel. Ya, beruntung kita berkendara dengan si Ludens ya, Land Rover Series 2A keluaran tahun 1964. Mesinnya masih ori, mesin tua. Ludens kami permak untuk punya tenda di kap kargonya. Karena itulah, kami bisa tidur nyaman, baik di rest area maupun di lokasi camping. Sebelumnya kita udah camping di Taman Nasional Baluran, terus lanjut ke Krishna Osha Park di Balutara. Dan 2 hari terakhir kita habiskan camping di Cok Camp, di tepi Danau Beratan, Bedugul. Dan siang ini udah waktunya kami meninggalkan Bedugul yang syahdu, dingin, dan sering berselimut kabut. Tujuan kami hari ini menuju Canggu, mendekati pantai. Tapi mumpung di sini kita sempetin dulu buat mampir makan durian. Baru musim nih, jadi banyak pedagang durian di pinggir Jalan Raya Tabanan. Mari kita makan durian. Ini baru jatuh nih. Keren nih warnanya ya. Apakah rasanya sama sekeren penampilannya? Enak. Durian yang kita makan ini durian kampung, baru jatuh tuh kata ibu yang jual. Rumahnya deket sini, masuk ke dalam gang. Terus dia bilang ngumpulin durian dari tetangga, dia jual deh di pinggir jalan kayak gini. Oh, yang gede, tapi harus matang. Matang yang gede. Kak. Ini 103. Ini masih nih. Hampir semua durian yang kita makan enak. Enak ya? Mudah-mudahan bagus nih. Kami lanjut perjalanan setelah makan durian. Sebelum sampai Canggu, kita mau ketemu dulu sama Oma Desuta yang rumahnya kebetulan juga di Tabanan. Sekalian minta antar ke bengkel. Ini kayaknya setelan karbunya Ludens perlu diberesin. Karena udah seminggu jalan, Landy tua ini perlu dicek dan sedikit perawatan lah gitu. Kasihan dia, jauh perjalanannya. Oma Desuta sama-sama pecinta Land Rover. Udah sering sih kalau ke Bali sebisa mungkin ketemu sama beliau. Arsitek loh Oma Desuta ini. Dulu kita pernah kasih lihat video waktu mampir ke studio. Itu studionya ada di dalam rumahnya. Cakep ya studionya. Namanya juga arsitek. Nah sekarang kita mampirnya ke bengkel nih. Bengkel langganan Oma Desuta. Bengkel besar yang selain ngeberesin Landy juga dia tuh kayaknya langganan truk-truk gede ya. Jadi ini Ludens nih saingannya kanan kirinya truk gede buat diberesin di sini. Karburator sama gasnya Ludens diperiksa dan di-setel sekalian. Yang penting udah dipastiin aja Ludens bisa kita pakai sampai perjalanan pulang ke Depok nanti. Dan yang utama nih, kan knalpotnya suka meledak-meledak nih sekarang nih, nggak tahu kenapa ya. Ya udah dikurangin dulu tuh potensi itu. Terus ada juga ternyata anting per depan copot. Kayaknya belum lama copotnya. Mungkin karena agak ajrut-ajrutan ya. Makanya langsung dipasangin baut lagi. Ada beberapa catatan dari Bapak Montir yang nanti akan kita kerjakan di Depok aja. Nanti pokoknya beresin di Depok, kasih ke Om Gepeng, beres udah nanti Ludens.
Setelah Ludens aman, langsung deh kita tembak ke Canggu. Kali ini kita mau nginep di hotel. Selain panas, Canggu emang lagi macet-macetnya. Jadi nanti si Ludens bisa parkir di hotel, kita keliaran jalan kaki. Nah, soal hotelnya, kita ntar go show aja. Lana udah ngelis mau kemana aja nanti selama di Canggu. Sebagai generasi TikTok, ini anak-anak sekarang, anak SMA, SMP, Keanu dan Lana itu generasi TikTok ya. Apa yang muncul di FYP itu mereka pengen datengin semua. Jadilah setelah kita dapat parkiran buat Ludens, baru deh menjelajah Canggu. Yang pertama didatengin, ini dia, Taco Island Bali. Ini katanya taco halal di Bali. Pesen 1 porsi, makanya rame-rame. Yang penting gak penasaran, soalnya lumayan harganya. Taco disajikan ada nasinya gitu. Ini taco tuh makanan apa ya? Meksiko kalau nggak salah. Enak deh. Satu bucket list, cek. Selanjutnya, kita menyusuri jalan Pantai Batu Bolong. Ini sempat mampir ke Love Anchor. Ini adalah semacam bazar ya, dengan konsep etnik. Di dalamnya kita bisa menemukan aneka pernik, kerajinan, sampai produk fashion. Berhubung tadi nggak kenyang makan taco, mampirlah kita ke warung ini nih, warung Indonesia, namanya Warung Bumi. Alhamdulillah, warung ini nyediain makanan halal. Jadi bagi umat muslim, emang hati-hati ya pilih makanan di Bali. Kuncinya harus rajin aja nanya ke yang jaga warung. Kalau kita tanya baik-baik, insya Allah penjelasannya baik juga. Warung Bumi kami rekomendasikan buat kalian yang pengen makan kenyang dengan menu khas Indonesia, makanan rumahan ya, harganya terjangkau kalau mampir ke Canggu. Terutama sekitar kawasan Pantai Batu Bolong. Ini konsepnya gini, modern, touchscreen ala warteg. Setelah sebelumnya kita makan seadanya di lokasi camping, ini ketemu makanan rumahan kayak gini, aduh, banget nikmat. Minggu 29 Desember 2024, pagi-pagi kita udah ke Pantai Batu Bolong. Ombak di sini pasti emang buat surfing sih. Ada banyak sekolah surfing sekaligus tempat penyewaan papan. Buat para pemula bisa nih belajar di sini. Ada bakal banyak yang ngajarin gitu. Tapi bayar ya, nggak ada yang gratis. Keanu dulu pernah ambil kelas surfing juga di Lombok. Cuman kali ini dia pengen main ombak aja katanya. Ya dibolehin sih asal berdua sama papanya. Agak ngeri ya kalau ngelihat ombak kayak gini terus dia main sendirian. Dari kecil, Keanu ini emang tipe anak yang suka main air. Kesukaannya itu pantai yang ada ombaknya nih, kayak gini nih. Kemanapun kita, gitu, apalagi kita suka jalan ke tempat-tempat yang sepi gitu, ke tempat belusukan-belusukan gitu. Yang wajib kita ketahui adalah gimana sih kondisi pantai itu. Kita harus kenali medannya. Yang paling benar udah tanya warga setempat, apakah pantai ini layak atau enggak buat kita main di situ. Tinggi deh, tinggi. Selama di Canggu kita tinggal di penginapan kecil namanya The Anyar Stay and Surf. Ini go-show kita dapetnya, emang sih agak masuk ke dalam gang, cuma masih muat mobil dan ada parkiran yang pas buat si Ludens. Biar kecil gini tempatnya nyaman loh. Sewanya 500.000 per kamar per malam. Ya di sini kita emang cuma semalam sih. Iya.
Terus abis berenang di pantai kita check out dan berangkat ke wilayah sekitar Pantai Batu Mejan. Ini masih di Canggu juga. Siang ini baru kita mulai kena macet seperti yang sering orang-orang bilang tentang Canggu. Ya gitu, emang banyak orang yang males. Kalau orang Bali sendiri katanya males ke Canggu. Sama kayak mereka males ke Kuta karena macet. Tapi kalau buat kita yang pendatang kan kita jadi pengen tahu kenapa sih tempat ini banyak didatengin orang sampai segitu macetnya, gitu kira-kira. Ya, emang kita lihat sendiri sih, depan mata nih langsung, kawasan Jalan Pantai Batu Mejan ini rame banget. Turis lokal dan mancanegara ngeblending di sini. Saran kami ya, kita kan udah terlanjur bawa mobil ya, jadinya kalau ketemu kantong parkir langsung deh masuk aja parkir. Terusin nanti kelilingnya jalan kaki, udah paling benar kemana-mana jalan kaki kalau di Canggu. Di sini ada yang namanya Canggu Center, pasar tradisional yang kalau kita cari oleh-oleh khas Bali, hampir semuanya ada di sini. Tapi harus jago nawar nih, lumayan loh. Soalnya harga-harga yang dikasih tuh agak melambung gitu kalau buat turis lokal. Kebanyakan yang dijual adalah fashion etnik khas Bali, ya targetnya mungkin turis-turis bule ya. Terus ada juga sejumlah kerajinan. Bisa buat pakai sendiri, bisa juga beli buat oleh-oleh. Cuma sebenarnya tujuan utama kami adalah ke Pasar Kaget yang persis ada di sebelahnya Canggu Center. Tepatnya di Labrisa Beach Club. Di sini nih ada pop-up market yang bukanya cuma hari Minggu, mulai dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Tahu tempat ini? Siapa lagi kalau bukan dari Silana tuh anak TikTok. Katanya pasar ini lumayan viral bagi jemaah TikTok gitu. Biar begitu pas masuk nih ya, papa mamanya yang udah generasi di atasnya Lana itu juga langsung suka. Karena nuansa tropisnya tuh enak gitu buat dimasukin. Adem, dan barang-barang yang dijual tuh unik-unik gitu. Jadi kan seneng ya kita kalau ngeliat barang-barang unik gitu, cantik-cantik. Dengan suasana kayak gini, kayak cuci mata gitu loh ya. Labrisa Sunday Market itu menyediakan aneka produk organik serta karya-karya kreatif lokal. Jadi kita di sini tuh bisa ngeliat dari macam-macam aksesoris, kerajinan, barang-barang etnik, fashion, sampai produk kesehatan dan kecantikan. Barang-barang upcycle juga ada. Tapi di sini syaratnya adalah semuanya tuh harus eco-friendly alias ramah lingkungan. Ya gitu deh akhirnya kita ngeliat-liat aja udah seru ya, apalagi belanja coba. Udah datang deh ke sini. Si on peut, mais on va mettre une heure. Tadinya kita mau sekalian cari makan, cuma ngeliat crowdnya, waduh jadi nggak tenang ya makannya. Apalagi mau makan aja, mau beli aja tuh antri banget. Dan banyak juga makanan yang udah habis. Ya udahlah, akhirnya kita nikmatin suasana aja, nggak jadi makan. Terus, tapi ada yang jadi dibeli sih. Ada tas kulit produk lokal, sayang nggak di videoin. Lumayan tuh tasnya buat pulang ke Depok, ada kenang-kenangannya. Keluar dari Labrisa Sunday Market, niatnya kita cari makan siang daerah sini aja gitu, biar nanti udah nggak ada tanggungan, perutnya udah kenyang gitu keluar dari wilayah Canggu ini. Pilihan kami adalah masuk ke restoran Teh Manis. Ada nih, lucu banget namanya Teh Manis. Pas masuk, ternyata ini kita baru tahu kalau restoran ini adalah punya Tamara Blazinski, artis Tamara Blazinski. Taunya juga kebenaran karena kok ya ada foto Mbak Tamara gede banget gitu. Akhirnya kita sempat pilih menu, udah seneng banget bisa makan di sini. Cuma ternyata nggak bisa mesen karena nasinya habis.
Coba bayangin deh, di jam makan siang ini nasinya habis. Berarti mereka emang udah saking banyaknya pengunjung kali ya yang ke Canggu ini. Padahal kita semua emang lagi pengen banget makan nasi, lapar. Makanya selesai ngabisin minuman, langsung deh berangkat meninggalkan Canggu. Udah nggak sanggup nungguin nasinya matang di sini. Kita makan di tempat lain aja. Sampai jumpa lagi. Kami menuju ke arah Denpasar, terus gitu akhirnya berakhir di Kute. Tapi macetnya kita masih ketemu macet yang sopan sih. Jakarta atau Depok Iya benar. masih Jabodetabek lah. Gorengan bos. Mumpung di Bali nih, harus maksimal jalan-jalannya. Niatnya kan tadi ya, mau dapet sunset di Pantai Kute. Tapi karena macetnya nggak kira-kira, ya udahlah, bubar jalan rencananya. Ampun deh, ternyata macetnya Canggu tuh nggak ada apa-apanya dibanding macetnya Kute. Waktu di Canggu kan kita masih sabar ya sama kemacetan di sana, terus beranggapan bahwa oh cuma gini ya kemacetan Bali gitu. Bisa lah dihadapin. Tapi ya yang di Kute Legian ini berkali-kali lipat lebih macet gitu kan. Lebih banyak berhentinya dibanding jalannya. Malam itu sampai hotel akhirnya dihabisin tidur aja karena capek. Papa Herwin nyetir kan berjam-jam, apalagi nih ludes ini kan manual ya. Kaki harus main tuh koplingnya, gitu kira-kira. Esoknya barulah kita jalan-jalan ke Pantai Kute. Cuman sayang banget deh, ingatan kami tentang pantai ini agak rusak. Karena ada banyak sampah kayu campur plastik yang terempas ombak di pantai. Dan ini banyak banget ya gitu. Di tepian pantai ini juga udah dibangun jogging track. Dan karena ada abrasi makanya ada tanggul-tanggul dari karung-karung isi pasir, terus ada batu-batuan gitu. Jadi agak berkurang keindahannya. Petugas kebersihan sih ada banyak gitu. Cuma gimana ya? Sampah-sampah kayu sama ancaman abrasi ini kayaknya susah banget dilawan. Kita jadi mikir nih, entah sampai kapan ya Pantai Kute mampu bertahan. Bukan cuma sekedar bertahan sih, tapi bisa tetap indah gitu. Kayak ingatan kami tentang Pantai Kute waktu kita masih muda dulu. Tapi ya, di tengah ketidaknyamanan banyaknya sampah-sampah kayu ya, ternyata Pantai Kute tetap ramai sih, baik pengunjung lokal maupun mancanegara. Warung-warung tetap penuh ya pagi-pagi, begitu juga deretan penyewaan papan surfing. Satu hal, ya kita sih berharap pantai yang jadi ikon Pulau Bali ini semoga tetap lestari.
Akhirnya kami ngambil tempat di salah satu sudut pantai Kuta. Cari warung yang bisa buat duduk, menikmati es kelapa sambil Kiano main ombak lagi. Gak puas kemarin di Canggu, sekarang nambah lagi dia. Gak surfing juga karena udah tanggung kan, jam 12 kita harus check out hotel. Kalau dapat tempat yang agak bebas dari sampah, Kuta tuh tetap asik kok dinikmati. Pasir putihnya, gulungan ombaknya, mataharinya itu dijamin bakal bikin kulit tanning setelah ini. Tapi ya tetap harus hati-hati, jangan sampai pas lagi main ombak kena hempasan kayu. Di Kuta kita nginapnya di Bali Summer Hotel. Ini penginapan kecil tapi bersih dan yang paling penting ada tempat parkirnya. Lokasinya juga ini enaknya masih deket ya sama pantai. 2 tahun lalu kita juga nginep nih di Bali Summer Hotel ini. Dulu sih 2 tahun yang lalu harganya masih dapat 400.000. Sekarang ya udah 600.000 lebih kita nginep di sini per kamar per hari. Pas tengah hari kita check out dari Pantai Kuta. Mau beli oleh-oleh nih. Oh, dari Bali. Ini Kuta lebih ramai dari Canggu. Semoga buat cukup bensinnya. Kerja tuh, kerjanya mau habis nih bensinnya. Oke, udah di sini. Parkir dulu sebentar ya. Pantai. Tuh dia pantai. Ini swap, Pak. Udah semalam kita udah kesini. Meskipun bingung mau ngapain, belanja enggak, makan enggak, akhirnya kita jajan somai. Kalau jalan-jalan Swap ya, swap. Ishwak, terus ini payungnya gede-gede. Udah puas deh main air? Enggak. Masih pengen tuh. Cuman ya udahlah. Mana kita terus gitu ya? Nah ini tempat yang pertama kali kita injakan di Pulau Bali, namanya Pasar Kumbasari. Sebelumnya kita belum pernah ke Pasar Kumbasari, adanya di Denpasar. Pasar Badung, gede banget pasarnya. Yang mana pasarnya ya? Ini kata orang-orang pasar grosir ya. Jadi kalau mau beli oleh-oleh, baik baju-baju atau kerajinan, ya lebih murah di sini. Apalagi kalau beli banyak terus mau dijual lagi, silakan. Saat datang sebenarnya udah agak sorean ya, soalnya tadi sempat mampir makan siang dulu kan. Sebagian toko udah tutup, tapi untung masih ada yang buka. Dan emang ya, dengan toko yang tinggal sedikit aja, ini kita bisa kalap banget belanjanya. Itu harganya bisa lebih murah 2-3 kali. Itu kayak gelang-gelang, pernak-pernik itu bisa murah banget lah dibanding kalau di tempat-tempat wisata kayak Kuta atau Canggu gitu. Akhirnya kita di sini beli banyak oleh-oleh juga. Papa Herwin terus ngingetin, woi ini Ludens kapasitasnya terbatas loh, kita nggak bisa bawa oleh-oleh banyak-banyak, kalau nggak nanti tidurnya nggak enak gitu. Ya udah, akhirnya
kita sambil mengingat itu tapi sambil terus belanja. Kita beli kaos sama kemeja Bali gitu. Selain itu beli juga aksesoris buat Lana serta beberapa hiasan rumah. Emang lucu-lucu sih, namanya juga Bali ya, seninya itu indah-indah gitu. Buat hiasan-hiasan rumah aja kita kayaknya nggak pernah lihat di Jakarta, tapi di sini tuh ada. Yang nggak kita antisipasi, ternyata tempat parkir yang kita tempatin sorenya itu adalah lokasi pasar kaget gitu. Tempat orang jualan sayur, ya Allah. Jadi begitu balik, parkiran ludas udah dikelilingi mobil dan lapak pedagang. Wah, ini sih sulit banget keluarnya, sampai mesti mentok-mentok sana sini. Udah gitu pedagangnya udah, karena mereka cepet-cepetan kan. Jadi udah nggak mau minggirin lagi tuh meja-meja besi yang dia pasang gitu kan. Jadinya udahlah kejedot-jedot dikit itu ludas. Kadang-kadang kena itu loh, kecakar-cakar ceker ayam. Ya alhamdulillah berkat perjuangan dan kekuatan mental bisa juga kita keluar dari pasar Kumbasari. Lega banget. Kesel kan ngeliat lu ada mobil parkir di sini. Disangka kita penghuni baru. Pelajaran nih, besok-besok kalau kesini harus hati-hati pilih parkiran. Ceker ayam dia. Kena ceker ayam. Ya biar gitu nggak kapok sih buat ke Kumbasari lagi. Ini bakal jadi favorit ya. Kalau kita ke Bali belanjanya di sini aja buat oleh-oleh. Udah gitu kamu mundur mobil ada yang nyelonong lagi mobil bang untuk nggak ketabrak itu mobil. Tapi buat Kiana ternyata nggak cukup ya beli di Kumbasari karena dia taunya kalau ke Bali beli oleh-oleh di Krishna. Udah bener duta Krishna banget deh ini si Kiano. Bahkan sampai di pasar Kumbasari kan ada banyak banget baju barong. Dia tetap kekeh. Nanti aku beli baju barongnya di Krishna aja. Gitulah, nggak tahu dia dibayar berapa sama Krishna. Pada sembayang. Dan akhirnya di perjalanan kita pulang menuju pelabuhan, kita mampir dulu deh ke Krishna di daerah yang kita lewatin. Kali ini kita ke Krishna yang Gianyar. Kita cuma lihat maps aja sih sebenarnya. Oh ini di sini ada Krishna gitu. Ternyata si Krishna yang ada di Gianyar ini terpencil tempatnya. Kita sampai lewatin jalan-jalan desa gitu, kanan kiri persawahan. Ya seneng sih karena kayak kelihatan pedesaan khas Bali gitu kan, seru gitu ya. Jalan-jalan kecilnya, rumah-rumahnya, pura-purunya gitu kan. Setelah dijalani baru tahu kalau tempat yang kita tuju desa wisata, namanya Desa Wisata Blangsinga. Kalau orang Bali mungkin nyebutnya Blangsinga ya. Gak heran kalau pedesaan di sini tampaknya kelihatan asri banget gitu. Wah gede banget Krisna. Ini juga. Tempat mbak waktu sekolah. Di sini lagi ya. Gak apa-apa lah kan mama belum pernah ke Krisna sini. Tuh iya, kalau kemarin bisnya diparkirnya di sana. Yang lebih mengejutkan lagi, ini sampai bikin Balana kaget ya, karena lokasi ini adalah tempat dia wisata dulu bersama rombongan sekolahnya. Tahun lalu mereka kesini. Namanya juga anak sekolah ya, dibawa tur, ikut bus ya udah nurut aja, nggak tahu dia di mana itu. Tahu-taunya sama lokasinya. Dan memang dibanding Krishna 4 lantai yang ada di pusat kota, Krishna di sini tuh lebih tentram, lebih permai gitu kan. Di halamannya ada sawah, ada kebun, ada taman. Ya kalau buat wisata emang lebih asik kesini sih Krishnanya. Jadi bukan cuma sekedar belanja ya, bisa piknik kali itu di halamannya. Di sini juga ada musola yang dibangun di atas sawah. Luas toko dan jumlah barang yang tersedia memang gak sebanyak toko-toko Krishna yang di pusat kota gitu yang biasa kita datangin. Tapi sebenarnya stoknya udah cukup kok memenuhi jenis oleh-oleh yang kita cari. Ini hari terakhir kami di Pulau Bali, masih belum tahu mau lanjut kemana lagi. Di perjalanan kita dihinggapi rasa lapar sehingga udahlah cari makanan aja pinggir jalan. Ketemu deh deket Pasar Yatnya namanya, di Desa Adat Belah Batu. Ini masih di kawasan Gianyar.
Banyak warung tenda tepat di jalan yang berhadapan dengan pura. Ternyata tuh lagi ada acara adat dan keagamaan, jadi ramai puranya dengan orang yang sembahyang. Kita makan sate Madura, insya Allah halal. Nama warung satenya Warung Barokah Haji Rahmat. Ngamalihan dina soal sepada lan wijo, terus pamitan aturan duwene saking ajeng. Muspul ngaraga, manut sekadi tata cara Di ujung gerbang masuk pasar tuh ada tukang sate babi, itu satu barisan sama tukang sate Madura yang kita makan. Jadi seperti yang kita pernah bilang sebelumnya, sebagai muslim di Bali kita emang harus lebih rajin pilih-pilih makanan ya, jangan asal beli. Tanya dulu, karena tuh kan gak ada tulisannya sate babi. Setelah kita tanya, kita lihat-lihat, observasi, oh ternyata sate babi. Dan lebih penting di atas segalanya, sebagai pendatang, prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, harus kita pegang. Hormati budaya, hormati adat dan tradisi masyarakat lokal. Dengan demikian, kehadiran kita sebagai pendatang akan mendapat respek juga. Hidup berdampingan, saling mengerti, dan memahami. Sampai sini ya, kadang ada benernya juga loh kalau ada orang yang bilang, main yang jauh sana, biar paham keberagaman. Ini kita alamin sendiri. Sekian perjalanan ajak anak kali ini, kami meninggalkan Bali, pulau cantik yang gak pernah bikin bosan untuk didatangi. Wassalamualaikum. Maka limanya nih ya nasang naler sang krepo mewah sang kreda warma ngamuk geralis rikalaning wengin nya nih. Wah,